Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Santi di sini yang akan menemani anak-anak untuk belajar ilmu pengetahuan sosial, khususnya untuk anak-anakku yang duduk di bangku kelas 9 SMP. Ya, kita akan mempelajari materi tentang kondisi alam negara-negara di dunia, khususnya negara Amerika Serikat. Nah, anak-anak, materi pertama yang akan kita pelajari di sini adalah tentang letak geografis Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. Adapun batas-batas dari negara Amerika Serikat adalah batas utara Kanada, ya. Batas selatan itu Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba. Batas timur Samudra Atlantik, batas barat Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya untuk peta wilayah Amerika Serikat ya, ini anak-anak coba diperhatikan. Ini peta wilayah Amerika Serikat. Nah, untuk bisa membaca peta dengan baik, kita harus mengetahui simbol atau arah mata angin. Nah, ini adalah simbol arah mata angin ya anak-anak. N ini adalah singkatan dari North, itu artinya adalah utara. Kemudian E itu singkatan dari S, itu adalah timur ya. Kemudian S itu adalah singkatan dari South, itu artinya adalah selatan. Dan W itu adalah singkatan dari West, itu artinya adalah barat. Jadi ini menunjukkan yang ke atas itu arah utara, yang ke bawah arah selatan, yang ke kanan arah timur, yang ke kiri arah barat. Nah, sekarang kita lihat petanya anak-anak. Nah, ini berarti di bagian utara ya Amerika Serikat ini dibatasi oleh Kanada. Kemudian di bagian barat ini adalah Samudra Pasifik. Nah, kemudian di sebelah selatan ini adalah Meksiko dan di sebelah timur ini adalah Samudra Atlantik. Nah, sekarang kita menginjak pada materi berikutnya adalah letak astronomis. Masih ingatkah anak-anak pengertian letak astronomis itu apa? Ketika duduk di bangku kelas 7, anak-anak mempelajari tentang letak astronomis Indonesia. Kemudian ketika naik di kelas 8, anak-anak mempelajari letak astronomis negara-negara di Asia Tenggara. Dan sekarang di bangku kelas 9, anak-anak mempelajari letak astronomis negara-negara di dunia, khususnya negara Amerika Serikat. Nah, di manakah letak astronomis Amerika Serikat itu? Ya, ini adalah tadi ya Amerika. Letak astronomis Amerika Serikat itu ada pada 24,33 derajat lintang utara sampai 70,23 derajat lintang utara dan 172,27 derajat bujur barat sampai 66,51 derajat bujur barat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang iklim yang ada di Amerika Serikat. Nah, yang pertama adalah kontinental. Ini berciri suhu musim dingin, cukup untuk mengalami periode bersalju setiap tahun. Terletak di belahan utara dan ketinggian yang tinggi. Kemudian iklim sedang, ini dibagi menjadi 4 iklim. Iklim laut pantai barat, iklim stepa sejuk, iklim gurun sejuk, dan iklim benua lembab.
Selanjutnya, yang ketiga adalah Mediterranean. Iklim pada wilayah cekungan Mediterania sebagai bagian dari iklim subtropis. Nah, subtropik itu apa? Yaitu kondisi iklim subtropis ini diwarnai dengan gangguan dan rintangan alam seperti badai, hujan salju, atau tornado. Nah, yang kelima ini adalah iklim dingin atau kutub atau Alaska. Biasanya terdapat banyak es yang tebal. Nah, materi selanjutnya adalah tentang musim di Amerika Serikat. Musim di Amerika Serikat ini ada 4. Yang pertama musim semi, yang kedua musim panas, yang ketiga musim gugur, dan yang keempat adalah musim dingin. Nah, ini coba perhatikan gambarnya ya anak-anak. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang suhu udara yang ada di Amerika Serikat. Nah, suhu udara pada musim dingin ya, itu adalah minus 30 derajat Celcius. Kalau di gurun pasir itu mencapai 43 derajat Celcius. Kemudian suhu udara pada musim panas itu 27 derajat Celcius. Di Alaska bersuhu minus 21 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius. Untuk curah hujan di pantai barat 2.500 mm per tahun. Di gurun dan dataran rendah pedalaman curah hujannya lebih rendah. Nah, untuk bentuk muka bumi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat itu terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Dan di tengahnya terdapat dataran luas yang disebut Great Plains. Nah, anak-anak, ini adalah gambar pegunungan Rocky ya. Kemudian yang sebelah ini ya, ini adalah gambar pegunungan Appalachia. Selanjutnya, untuk sungai dan danau yang ada di Amerika Serikat ya. Anak-anak, ini adalah gambar sungai yang ada di Amerika Serikat, yaitu Sungai Missouri dan Sungai Mississippi. Jadi sungai terpanjang ya di Amerika Serikat itu adalah Sungai Missouri dengan panjang 3.768 km dan Sungai Mississippi dengan panjang 3.734 km. Nah, batas utara itu Kanada itu terdapat danau besar atau Great Lakes ya. Danau besar itu antara lain Danau Michigan, Huron, Superior, Erie, dan Ontario. Nah, coba perhatikan. Ini adalah gambar Great Lakes ya. Ini Lake Superior ya, Lake Ontario, Lake Erie ya. Kemudian Lake Huron dan ini Lake Michigan. Untuk kondisi geologi negara Amerika Serikat. Anak-anak, perhatikanlah. Ini adalah gambar tambang batu bara yang ada di Amerika Serikat, ya.
Nah, kekayaan alam ya, batu bara itu 27% cadangan batu bara dunia. Jadi Amerika Serikat itu memiliki tambang batu bara yang cukup banyak ya. Kemudian ada lagi tambang yang lain misalnya minyak bumi, tembaga, fosfat, timah dan besi. Untuk bahan tambang itu misalnya uranium, boksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, dan gas alam. Untuk tanaman yang ada di Amerika itu adalah tanaman jagung dan ada dataran untuk daerah peternakan. Nah, untuk flora yang ada di negara Amerika Serikat, ya, coba anak-anak bisa perhatikan ini gambar flora yang ada di negara Amerika Serikat. Jadi, flora di bagian utara itu terdapat pohon pinus, di bagian tengah itu ada padang rumput atau stepa. Sedangkan di bagian tenggara itu ada hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Ya, di situ ada pohon mapel, elm, dan ek atau ak. Pohon konifer yang tinggi dan besar ini ada di California. Nah, untuk materi selanjutnya adalah fauna. Fauna yang ada di Amerika Serikat. Nah, ada bison, antelop, dan beruang. Ini ada di kawasan pegunungan. Kemudian puma ini di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya. Oposum, aligator, buaya, kardinal ini di kawasan selatan, karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh gambar fauna yang ada di Amerika Serikat, yaitu gambar karibu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang keadaan penduduk Amerika Serikat. Ini perhatikan anak-anak, ini gambar suku Indian ya. Jadi saat ini penduduk Amerika terdiri atas orang kulit putih yang berasal dari Inggris dan Irlandia dan orang kulit hitam yang berasal dari Afrika. Ada juga orang Asia serta penduduk asli yaitu Indian. Nah, penduduk Amerika itu jumlahnya 321,2 juta jiwa. Penduduk asli suku Indian yang berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Nah, untuk pekerjaan mayoritas orang-orang Amerika Serikat itu bisa kita lihat di sini, anak-anak. Untuk sektor manajerial, profesional, dan teknik itu ada 34,9%. Untuk penjualan dan perkantoran itu ada 25%. Untuk manufaktur, transportasi, dan keahlian itu 22,9%. Sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan itu 0,7%. Dan sektor jasa lainnya 16,5%. Nah, anak-anak, demikian ini tadi adalah sedikit pemaparan tentang kondisi negara-negara di dunia, khususnya adalah negara Amerika Serikat. Jika ada pertanyaan ataupun materi yang anak-anak belum jelas, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Bu Santi, bisa melalui grup WA yang ada, bisa melalui Google Classroom, ataupun bisa telepon secara langsung kepada Bu Santi. Nah, anak-anak, kiranya ini saja untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati anak-anak semua.
Cukup sekian dari Bu Santi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.